ada 3 sahabat yang langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebajikan dan dosa. Yang pertama itu ada sahabat Nawas bin Mis'an al-Anshari. Baru ada Zaid bin Khubab al-Anshari. Artinya dari kalangan sahabat Ansor. Lalu yang ketiga ada Wabishah bin Ma'bad al-Asyadi. Sahabat An-Nawash ini disebutkan dalam Sahih Muslim nomor hadis 4632 bahwa ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebajikan dan dosa. Lalu beliau bersabda, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada dan engkau sendiri benci jika perbuatan itu diketahui orang lain. Lalu hampir mirip juga disebutkan oleh Zaid bin Khubab al-Anshari, karena beliau juga bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan dan keburukan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sementara keburukan adalah apa yang mengganjal di hatimu, di dalam dadamu, dan kamu benci sekiranya manusia mengetahuimu. Ini ada di Musnad Ahmad nomor hadis 16.973. Baru ada seorang sahabat lagi, ini hadisnya juga cukup banyak. Ada yaitu tadi Wabishah bin Ma'bad al-Asyadi. Beliau juga menjelaskan tentang hadisnya, riwayatnya ini agak panjang. Beliau menceritakan juga bagaimana beliau menceritakan tentang hadisnya ini. Beliau bisa bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata bahwa aku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ingin agar tidak ada sesuatu yang baik itu berupa kebaikan maupun yang buruk, kecuali aku sudah menanyakannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu di sekeliling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sekelompok sahabat sampai dia harus melewati kelompok sahabat tersebut, dan para sahabat itu sampai berkata, wahai Wabishah, menjauhlah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diulangi lagi, menjauhlah wahai Wabishah. Lalu Wabishah pun berkata, aku adalah Wabishah, biarkan aku mendekat kepadanya karena ia adalah orang yang paling aku cintai untuk berdekatan dengannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendekatlah wahai Wabishah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengulanginya kembali, mendekatlah wahai Wabishah. Lalu Wabishah menjelaskan bahwa sampai ia mendekati lututnya itu sampai bertemu lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Wabishah, aku akan memberitahukan jawaban kepadamu sesuatu yang menjadikanmu datang kemari. Lalu Wabishah berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku. Maka beliau pun bersabda bahwa beliau bertanya tentang kebaikan dan keburukan. Wabishah membenarkannya. Benar. Jadi hal ini menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan seperti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui sebelumnya apa yang mau ditanyakan oleh sahabat Wabishah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan 3 jarinya lalu menepuk ke dadanya Wabishah, menepukkannya kepada dadanya Wabishah seraya bersabda, wahai Wabishah, mintalah petunjuk dari jiwamu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang menenangkan, menenteramkan hati dan jiwa, sedangkan keburukan itu adalah sesuatu yang meresahkan hati, menyesakkan dada, meskipun manusia membenarkannya.
Dari riwayatnya Sufyan itu menyebutkan bahwa dan manusia memberikanmu fatwa. Jadi keburukan itu tetap resah hati ini, tetap sesak rasa di dada ini, meskipun manusia itu pada membenarkannya, meskipun orang telah memberikannya fatwa. Di samping 3 sahabat tadi ada satu lagi sahabat, memang beliau tidak bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ada sambungannya berkaitan dengan iman, yaitu sahabat Abu Ummamah radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu dosa? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila sesuatu menggelisahkan hatimu, maka tinggalkanlah. Lalu orang itu bertanya, apa itu iman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kejelekanmu menggelisahkanmu dan kebaikanmu menggembirakanmu, berarti engkau mukmin. Musnad Ahmad, nomor hadis 21.138. Jadi ciri orang mukmin itu, cirinya orang beriman itu adalah bila kejelekan itu menggelisahkan hatinya, dan jika kebaikan itu menggembirakannya, maka ia termasuk orang-orang mukmin. Semoga kita termasuk orang-orang mukmin yang gelisah hati kita ketika ada keburukan, gembira kita terhadap kebaikan kita. Itu mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang mukmin.